Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cek dulu Pak. suaranya aja nggak apa-apa, kamera mati nggak apa-apa. Suaranya aja nggak apa-apa. Devi, Naila, ya. Lima, Yati, Winanti, cek. Oke, ya, dianggap oke. Baik. Teman-teman, ini enaknya manggilnya apa ya? Biar enak tuh adik-adik aja ya. Kan sudah kelas 3. Oke, baik. Adik-adik, di sini kita akan mempelajari materi nanti ya. Nanti materinya itu akan disampaikan lewat video. Nanti kita nonton video. Tapi saya mau kasih tahu dulu ke adik-adik ya. Jadi materinya itu berkaitan dengan karir. Kenapa sih kita pilih materi ini? Karena yang pertama, kalian tuh sudah kelas 12. Kalian tuh kelas 12 tuh pasti isinya mikir nanti kalau mau lulus itu mau kemana? Mau kerja, mau kuliah, mau wirausaha, atau mungkin mau menikah. Nah, biasanya itu pilihannya. Maka kami dari BK kemarin mendiskusikan kira-kira materi apa sih yang pas buat adik-adik semua di kelas 3 ini. Setelah dipikir-pikir, jadi kita dapat nih satu materi yang intinya berkaitan dengan karir. Kalian tuh setelah lulus mau gimana, mau kemana, mau apa. Oke. Sekali lagi ya, secara kompetensi itu ada di mata pelajaran. Kita BK lebih kepada pengembangan kalian ke depannya gimana. Ya. Oke, mungkin itu saja kata pengantarnya. Yuk kita langsung ke materi. Rifki? Siap? Oke, teman-teman, kita akan menyaksikan materinya dalam bentuk video. Silakan disaksikan. Nanti yuk kita bedah sama-sama. Dari materi tersebut, apa sih yang bisa kita ambil? Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat untuk belajar. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi yang ketiga, materi bimbingan konseling kelas 12 semester 1, dan judul pilihan karir setelah lulus SMA atau MA. Setelah lulus dari SMA atau MA, secara garis besar ada 4 alternatif pilihan karir, diantaranya yaitu yang pertama, melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, kemudian yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan, yang ketiga, memasuki dunia kerja, dan yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Kita akan uraikan satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu merencanakan kelanjutan studi ke jenjang perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Usaha berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir akan mendatangkan pahala yang besar. Kemiskinan sangat beresiko besar kepada kekufuran atau lemahnya dan hilangnya keimanan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menempuh studi lanjutan ke perguruan tinggi. Berikut ini akan dikemukakan berbagai informasi yang harus dipertimbangkan dalam studi lanjutan ke perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah: yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta, pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Yang kedua yaitu jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik atau yang biasa disebut jenjang sarjana atau S1 lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional atau sering disebut jenjang diploma menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademi atau sarjana dan atau profesi atau diploma dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi paling beragam, mulai dari ilmu eksata sampai sosial. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademi sarjana dan atau profesional atau diploma dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis. Misalnya, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan sebagainya. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana dan atau profesional atau diploma dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer atau STIMIK, Sekolah Tinggi Akuntansi atau STAN, dan lain sebagainya. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya Akademi Bahasa, Akademi Sekretaris, Akademi Perawat, dan sebagainya. Kemudian Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan tanpa harus tes lagi. Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan adalah biaya murah, bahkan ada yang gratis, mendapat uang saku, adanya kepastian kerja atau prospeknya cerah, serta fasilitas lengkap. Untuk dapat diterima di perguruan tinggi kedinasan dituntut syarat-syarat tertentu yang terkadang dirasa berat oleh sebagian kalangan siswa. Namun sebenarnya setiap manusia memiliki energi yang tidak terbatas untuk membangun dirinya. Manusia dapat melakukan apa saja yang diinginkannya. Apabila memiliki obsesi untuk sukses, jalan akan terbentang menuju tujuan.
asal memiliki program dan melaksanakannya, tetap membangun kepercayaan diri serta tak lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kelima, pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjutan ke perguruan tinggi. Yang pertama, fokus keinginan primer, yaitu pertimbangan cita-cita primer pasca lulus, seperti apakah kebutuhan ekonomis, hasrat belajar dalam bidang sains murni, atau menjadi budayawan, politikus, pengacara, pengusaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fokus bakat, apakah teknik, sosial, humaniora, kedokteran, bisnis, agrobisnis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, fokus penjurusan bidang studi, yaitu penentuan jurusan atau bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi yang dipilih. Jurusan atau program studi terkait dengan kesuksesan studi dan cita-cita serta bakat yang dimiliki, sedangkan perguruan tinggi cenderung berkaitan dengan pilihan tempat dan kemampuan finansial atau keuangan. Kemudian yang keempat, fokus kemampuan, baik kemampuan akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya daya dukung ekonomi keluarga sekalipun. Misalnya, fakultas kedokteran memang jurusan yang menjanjikan, tapi ingat, masa studi rata-rata mencapai 6 hingga 7 tahun dan biaya praktikum relatif lebih mahal. Jika daya dukung ekonomi orang tua pas-pasan, tentu akan mendapat banyak masalah kita jika orang tua kita mampu untuk membiayainya. Pilihan yang kedua yaitu mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya, kursus komputer, kursus menjahit. Kemudian pelatihan kerja, ini merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Pada dasarnya, antara pendidikan dan pelatihan memiliki substansi yang sama, yaitu proses transformasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu cara atau metode tertentu dan di tempat tertentu. Kalau pendidikan formal adanya di sekolah atau perguruan tinggi, sedangkan pelatihan adanya di tempat kursus atau diklat-diklat di lembaga yang telah memiliki legalitas. Pendidikan dengan pelatihan merupakan suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam sistem pengembangan sumber daya manusia, yang di dalamnya terjadi proses perencanaan, penempatan, dan pengembangan tenaga manusia. Tujuan yang baik dalam sebuah training adalah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, bukan memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu. Perbedaan utama dari training dan pendidikan terletak pada beberapa hal, yaitu waktu. Training dalam jangka waktu singkat, sedangkan pendidikan lebih lama. Kemudian dalam bidang kajian, training spesifik, pendidikan lebih luas. Dan tujuan, training untuk meningkatkan kinerja atau skill tertentu yang langsung diterapkan dalam pekerjaan, sedangkan pendidikan lebih umum dan menyeluruh. Training ini lebih menekankan training by doing dan penguasaan secara parsial, sedangkan pendidikan lebih berupa penambahan pengetahuan secara keseluruhan, penanaman konsep, serta pembentukan pola pikir dan pola sikap. Selanjutnya, memasuki dunia kerja. Ini merupakan pilihan yang ketiga setelah lulus SMA. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri, di samping untuk berbakti. Sebagai suatu kesempatan, hendaknya pekerjaan tidak disia-siakan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Karena itu, orang yang tidak mau atau malas bekerja adalah orang yang tidak menjunjung martabat diri sendiri sebagai manusia. Manusia hanya dapat hidup sebagai pribadi terhormat dan mandiri apabila dapat menghayati dirinya sendiri sebagai pribadi yang bertanggung jawab,
membangun serta memelihara kehidupan yang manusiawi. Setiap manusia diberi bekal dan kemampuan yang berbeda. Begitu juga dengan pekerjaan terhadap berbagai macam pekerjaan yang menyerap waktu, pikiran, dan tenaga. Sebagai imbalannya, orang yang bekerja mempunyai hak balas karya atau penghasilan. Akan tetapi, bekerja bukan hanya untuk mencari uang, harta, atau kekayaan, melainkan sebagai salah satu perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mencari lowongan kerja, kemudian yang kedua, mengikuti tes atau seleksi. Berikut ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan. Yang pertama, mendaftarkan diri di Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja, kemudian membaca koran atau majalah yang memuat lowongan pekerjaan, kemudian melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan sebagainya. Kemudian rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja. Selanjutnya bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja dan memantapkan rasa percaya diri. Setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes atau seleksi. Seleksi tersebut biasanya yang pertama, seleksi administrasi. Ini merupakan seleksi terhadap berkas yang dikirim. Kelengkapan berkas persyaratan yang diminta merupakan penentu kelulusan tes ini. Pada umumnya persyaratan yang diminta oleh penerima tenaga kerja adalah surat lamaran, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari kepolisian, pas foto ukuran 3x4 atau 4x6, dan daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua, seleksi akademis. Ini merupakan seleksi yang berhubungan dengan penalaran atau kemampuan belajar. Biasanya seleksi ini bersifat tertulis. Materi tes umumnya dalam bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Kemudian yang selanjutnya, psikotes atau tes kemampuan secara keseluruhan. Psikotes dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian pelamar kerja. Tes ini meliputi tes bakat, minat, kecepatan, dan ketelitian kerja, dan sikap kerja. Kemudian yang selanjutnya, tes wawancara. Setelah mengalami beberapa kali seleksi, pihak pencari tenaga kerja biasanya memanggil para pelamar yang memenuhi kriteria penilaian untuk mengikuti wawancara. Selanjutnya yang terakhir, seleksi kesehatan. Ini merupakan tes fisik. Tes fisik dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian antara fisik antara pelamar kerja dengan tuntutan pekerjaan. Biasanya tes ini meliputi tes penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik, dan lain sebagainya. Pilihan yang terakhir yaitu memasuki kehidupan keluarga. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunannya. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Ketika kita memutuskan untuk menikah, berarti kita sudah harus siap bertanggung jawab. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, suami atau istri kita, dan lingkungan. Orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia masih belia. Berbagai macam tanggung jawab ekonomi, sosial, moral akan dibebankan kepada kita. Kita dituntut untuk dapat memberi nafkah kepada laki-laki, dapat memelihara keluarga, anak dan suami apabila kita perempuan. Di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut kita untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Sekiranya setelah lulus SMA, memutuskan untuk menikah harus diperhatikan secara matang, karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Nah, demikian tadi teman-teman materi tentang pertimbangan dalam memilih karir setelah lulus SMA. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke. Videonya sudah selesai. Yuk, mari kita diskusi. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan video tadi?
Ada 4 pilihan yang bisa kalian ambil. Yang pertama melanjutkan perkuliahan atau melanjutkan ke studi yang lebih tinggi. Yang kedua tadi ada bekerja, betul ya? Terus ada berumah tangga, satu laginya apa? Halo. Berwirausaha. Berwirausaha. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai materi tersebut? Pak Devi, ada yang nanya nggak di kolom chat? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Aduh. Tidak ada. Ayo teman-teman, kita sama-sama diskusi ya. Ini juga buat persiapan kalian. Apalagi kalian sudah kelas 12, saatnya kalian sudah memilih dan menentukan mau bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan sekolah. Atau menikah mungkin ya. Tapi itu adalah pilihan terakhir. Tapi itu tidak disarankan dari kami. Kami hanya menyarankan untuk 3 hal tadi saja. Berusaha, melanjutkan, dan satunya apa Pak tadi? BMW? Melanjutkan, wirausaha, bekerja. Apakah masih belum kepikiran mau kemana? Yuk teman-teman bisa... bekerja. Kerja. Tadi dulu. Oke, Ari Wibowo silakan bisa on cam coba. Ya, kita diskusi aja nih. Santai. Iya Pak, kalau udah lulus dari sekolah langsung kerja Pak. Langsung kerja ya. Yang jadi pertanyaan Bang, kamu sudah punya pandangan mau kerja di mana? Ya, pandangan saya mah ya cuman ya udah ada tujuan tuh Pak di PT tuh. Nah, kita diskusi ya, ini biar jadi pengalaman teman-teman juga yang lain, biar enak gitu loh. Oke, misalkan kita ambil contoh hari ini pengen kerja di PT. Pertanyaannya, Tri, apa yang sudah disiapkan? Ya kalau ya disiapkan mah cuman ya persyaratan sama yang dilampirkan di PT-nya apa-apa itu formulirnya, persyaratannya. Ya cuman gitu-gitu aja yang udah Pak. Oke, sip. Baik. Ya, ditambahkan Yari ya jawabannya ya. Oke, udah bagus jawabannya. Jadi teman-teman untuk yang mau lanjut ke kerja atau yang ingin bekerja, kita ambil contoh di perusahaan tadi seperti yang Ari bilang. Betul kok, yang pertama kita memang harus melamar ke tempat yang kita tuju. Katakanlah perusahaan A. Di situ nanti jelas terpampang syarat-syaratnya apa saja. Nah, sebagai informasi, pertama itu biasanya syaratnya itu adalah dia harus lulus terlebih dahulu dari tingkat SMA atau SMK. Nih udah dapat nih, udah lulus nih. Biasanya yang kedua itu nilai. Apa sih yang lebih ditujukan untuk nilai di industri itu biasanya adalah nilai matematika dan pelajaran aktif. Jadi yang biasa diambil. Nah, administratif udah nih, nanti ada foto, ada KTP, ada KK, ya, itu biasanya persyaratan umum di PT. Gimana sih dengan cara melamar dan masuknya? Biasanya tahapnya itu seperti ini ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah kita melamar. Ini melamar di PT nih, berkas dicek dulu nih berkas nih. Kalau oke, biasanya nanti diperminta untuk diadakan ya, biasanya itu ada tes psikologi atau biasa dinamakan psikotes. Ya. Nah, ini yang banyak menentukan orang itu lolos atau enggak secara kepribadian. Lalu gimana caranya, gimana triknya supaya kita bisa lolos? Yang pertama, kok psikotes itu bisa dipelajari. Kenapa nengok ke belakang? Ya, Revi, Gue online di sini. Kan baru ada. Oke. Beri keterangan, biasanya tes apa sih yang dites Pak Rifki untuk di perusahaan? Oke, siap.
Kalau tes psikotes itu sebenarnya kalau untuk pekerja itu basic ya teman-teman ya. Jadi semua memang akan dapat. Pertama sih ada tes menghitung, itu wajib, itu namanya ada tes Pauli atau Kraepelin, kita tidak tahu formatnya seperti apa yang digunakan. Jadi bagi teman-teman, cobalah untuk meningkatkan daya hitungnya, misalkan pertambahan, perkalian, dan lain sebagainya. Itu juga harus paham. Jadi supaya nanti ketika ada psikotes di tempat kerja, ataupun nanti dari BK ada simulasi psikotes, kalian sudah siap gitu ya Pak Heru ya. Jadi teman-teman juga harus punya basic atau dasarnya gitu. Nah yang kedua itu ada yang namanya tes kepribadian. Nah tes kepribadian itu lebih kepada bagaimana nanti soal-soal itu akan menentukan kepribadian teman-teman itu sesuai dengan pekerjaannya atau tidak gitu. Supaya apa? Supaya tadi safety dalam pekerjaannya, kedua cocok dengan kepribadian kalian. Kebayang aja, semisalkan orang yang pemarah ditempatkan di tempat yang memang di situ banyak tekanannya atau banyak pressure-nya. Nah, bagi teman-teman pasti situ akan marah, kesel dan lain sebagainya, dan akan mudah untuk meluapkannya dan mudah kayak mempengaruhi teman-temannya sehingga apa pekerjaannya tidak tuntas begitu. Nah, itu basic-basic aja sih Pak Heru. Jadi teman-teman memang harus mempelajari, dan kalau misalkan mau lebih lanjut lagi datang aja ke BK ya Pak ya. Boleh. Ya, betul. Tahap pertama itu psikotes, nanti setelah itu biasanya ada wawancara atau interview. Nah, itu juga. Mana sih wawancara atau interview nanti akan disampaikan di materi berikutnya. Ini untuk materi awal dulu. Setelah ada interview, biasanya ada medical check up atau tes kesehatan, baru setelah itu ada training, kemudian diterima di perusahaan. Itu tahapannya ya kalau di perusahaan. Oke, balik lagi ngomongin psikotes. Teman-teman, sekedar informasi, kalau tahun-tahun kemarin, 2 tahun yang lalu lebih tepatnya mah, kita biasanya mengadakan pelatihan psikotes. Oke, yang jadi pertanyaan, kira-kira kalau teman-teman ada pelatihan psikotes pada mau ikut nggak? Mau. Mau? Serius? Serius kan? Yang serius cuma satu orang nih, yang lain nggak ada. Serius. Juga Pak. Serius ya, awas ya. Awas ya, kalau ada pada nggak ikut. Insya Allah. Duh kan berubah jawaban. Oke, kalau misalkan iya, serius, nanti kita sebar angket deh seberapa sih kalian minat, untuk diadakan pelatihan psikotes ini. Ya, jadi semakin banyak orang yang ingin, semakin banyak peminatnya, maka akan semakin bisa direalisasikan. Jadi pada kesimpulannya adalah kami hanya menawarkan, kalian mau atau tidak silakan putuskan. Kalau iya, kalau banyak persentasenya lebih dari 50% siswa atau 50% responden, sudah kita adakan pelatihan psikotes. Tapi kalau enggak ya kita juga enggak. Teman-teman di sini mulai belajar ya bahwasanya kita sebagai fasilitator bukan yang menentukan. Yang menentukan itu adalah teman-teman. Kalau kalian tidak ingin di tempat seperti ini ya tidak. Gitu loh. Kita hanya bisa memberi fasilitas, ya memberi dorongan, tapi kalau dari teman-teman tidak mau, ya kita juga bisa apa? Jadi saya kembalikan lagi semuanya ke kalian. Kalau hanya ini stuck sampai di sini udahlah habis lulus ya udah. Kalian nggak punya apa-apa ya sudah. Tapi kalau kalian pengen punya sesuatu yang lebih daripada sekolah lain, ya ayo kita sama-sama berjuang. Kita fasilitas. Ya, itu untuk psikotes. Nanti apa aja sih yang dipelajari dalam psikotes itu banyak. Ya. Kira-kira mau nggak sih dapat materi tentang psikotes? Mau banget. Banget ya, berarti nanti ada materi tentang psikotes untuk kelas 12, ada materi tentang wawancara, ada materi tentang medical check up atau tes-tes yang biasanya akan ada di PT atau di perusahaan. Jadi 3 minggu ke depan kita sudah punya materi lagi di Pak ya. Siap ya? Ya, sudah terbentuk. Oke, jam 10:17 menit. Kita pasti punya 3 menit lagi ya. Karena jam 10:20 selesai dan kalian melanjutkan ke kelas berikutnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tadi ya kita akan bagikan angket untuk
tes seberapa besar keinginan kalian ikut atau dilatih atau mendapatkan pelatihan psikotes. Nanti kita akan sebar angketnya, nanti silakan kalian isi ya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nggak usah tanya ke temennya, ikut nggak ini, ikutnya nggak usah, sendiri aja, pribadi aja. Karena kalian sudah cukup dewasa untuk menentukan kalian tuh mau kemana ke depan. Ya, oke. Ini kalau nggak ada yang nanya lagi ya sudah, berarti mungkin informasinya cukup dulu. Lebih lanjut minggu depan. Ini nampaknya juga teman-teman lagi pada belajar luring. Ada yang belajar luring? Aduh di sekolah? Ada. TKJ 1, 2. Ya kayaknya yang ikut ini juga kebanyakan yang luring. Ya oke, nggak apa-apa. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sesi materi BK pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kami berikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Nanti kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Ya, tadi materinya adalah psikotes, kemudian interview 3, dan yang terakhir adalah apa tadi? Medical check up. Oke, kalau tidak Foto ada dulu Pak Heru, biar seru kayaknya kita mau lihat senyum Pepsodentnya. Oke, boleh. Kalau mereka mau nih. Ayo semuanya, kalau kelas 10 itu pada semangat kalau di foto, karena buat di-share di media sosial ya. Kita tuh belajar daring. Nah, kalian nggak mau nih dibuat status atau apa gitu? Nah, ayo bisa dinyalakan kameranya. Tekan kamera. Aktifkan kamera. Ayo, ayo. Ayo. Baru Tia doang nih. Dan Baru Triswandi. Triswandi baru bangun tidur kan? Kelihatan itu buat. Oke, ini Serina udah siap tuh bajunya. Tantri juga udah siap. Nur Indah, si Paul, Khotimah. Ayo loh. Cuman buat foto doang nih. Yuk foto. Sia-sia udah mandi kalau nggak difoto. Sedih ya. Ayo Pak Rifki. Ayo udahlah. Dapatnya aja ya. Oke. Siap yang bertiga ya. Tunjukkan senyum Pepsodentmu. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan untuk on cam. Ya. Oke, siapa Heru mangga kembali ditutup Pak Heru. Ya, sudah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti sesi Zoom pada siang hari ini. Tetap semangat ya untuk belajar. Kita mulai adaptasi normal pelan-pelan. Semoga ini menjadi langkah baru kita untuk masuk seperti biasanya di pembelajaran yang selanjutnya. Akhir kata saya mohon maaf, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.